Rasa capek itu akan terus tetap ada. Biarkan tetap ada. Karena selama rasa capek itu terus bertambah, terus makin ada, terus bertambah lagi, berarti doamu terus dikabulkan sama Allah. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir. Karena takdir itu ada di ujung ikhtiar. Gitu kira-kira. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir. Belum apa-apa. Takdir gue kayaknya emang. Kayaknya takdir saya kayaknya. Enggak. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir. Karena takdir itu baru dikatakan takdir kalau sudah di ujung ikhtiar. Udah enggak ada lagi pintu yang bisa kita buka. Baru kita bilang ini namanya takdir. Kalau belum, coba terus. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir sebab takdir itu ada di ujung ikhtiar. Allahu Akbar. Nabi Musa alaihi salam, dia ikhtiar dengan melawan Fir'aun, melawan kezaliman. Lalu kemudian dikejar-kejar sama Fir'aun, lalu menghindar sampai di ujung. Kalau dia maju, tenggelam di samudra. Kalau dia berhenti, habis dilibas oleh Fir'aun. Tapi di ujung-ujung ikhtiar tersebut, Allah memberikan pertolongan. Tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa. Itu yang menjadi pertolongannya. Ya Allah. Padahal itu tongkat, dari sebelum-sebelumnya udah dipegang kan? Tongkat itu udah ada. Dan Nabi Musa tidak diberitahu bahwa tongkat itu bisa membelah lautan. Kalau tahu, udah geladi resik. Nggak seru masa Nabi geladi resik. Nggak asik lah dia bilang. Tapi Nabi Musa nggak tahu tuh, ya Allah. Ternyata ini yang nolongin kita. Allahumma lakal hamdu, kata Nabi Musa. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billah. Ya Rabb, kepada engkau kami mohon pertolongan. Deng, dipukul, terbelah. Dan perhatikan ya. Pertolongan Nabi Musa dari Allah itu waktu melewati tersebut, Fir'aun pun sempat melewati, betul apa enggak? Bisa melewati, tapi tidak bisa sampai di ujung. Bayangkan ya, orang yang sudah sebegitu zolim, mukjizatnya Nabi aja masih bisa ngerasain, betul kan? Walaupun tidak sempurna sampai selesai melewati samudra tersebut. Allah, tentu hikmahnya dari cerita ini bukan setelah ini kalian mencari tongkat dan bambu ya. Bukan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan takdir. Yang bisa mengawal husnudzon kita kepada Allah. Yang bisa mengawal rasa dekat kita terus kepada Allah. Dari setiap proses-proses ujian. Cuma ilmu. Di dalam proses menunggu takdir, teman terbaik adalah ilmu. Teman terbaik adalah ilmu. Dari sinilah, dari ilmu kita akan mendapatkan sesuatu apa? Segala sesuatu yang tidak bertambah ilmunya, maka akan hilang kenikmatannya. Kalau berhenti nuntut ilmu, sama saja kita menghentikan rasa nikmat di dalam ikhtiar kita. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Menurut Ustadz sendiri, ini pertanyaannya agak filosofis. Jikalau Ustadz andai kata balik ke masa lalu, andai kata, adakah kata-kata yang ingin Ustadz ucapkan ke diri Ustadz di pas muda? Mungkin itu. Iya, itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Tidak perlu ada yang dikatakan apapun terkait dengan masa lalu. The last gone be bygone. Yang lalu sudah berlalu. Ucapan yang saya keluarkan tidak akan mengubah apapun. Tapi saya akan mengucapkan sesuatu untuk masa depan. Saya ingin menjadi lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. This is it. Ya, filosofi sekali ya. Filosofi sekali, padahal saya baru ngelihat catatan saya. Jadi nggak ada yang perlu saya sampaikan untuk masa lalu, sudah. Tanpa ada masa lalu, saya tidak bisa seperti ini.
Untuk sampai di sini entah berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu kegagalan yang udah dilewati. Berapa banyak dicaci, berapa banyak dimaki, berapa banyak direndahkan. Thanks to Allah. Syukron alhamdulillah. Karena kegagalan-kegagalan itu yang menguatkan. Mungkin kalau saya tidak pernah mengalami kegagalan, nggak pernah mengalami dikucilkan, direndahkan, dihinakan, dianggap tiada, mungkin nggak akan bisa sampai di titik seperti ini. Tapi ini pun bukan puncaknya. Saya nggak mau kemudian merasa berada di puncak, karena setelah puncak jalannya menurun. Tapi ini bagian yang harus kemudian di-upgrade lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat menyampaikan bahwa teman terbaik saat kita menunggu takdir ialah ilmu. Cuman untuk usia-usia kita saat ini itu kadang kan udah capek kerja atau udah capek kegiatan. Nah tipsnya, saya mau tanya gimana tipsnya untuk kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Itu aja Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya supaya kita semangat dalam menuntut ilmu? Nih perhatikan teman-teman. Ada rumus, formula ini teteh harus tahu. Capek sama dengan doa. Capek kita sekarang itu adalah hasil dari doa kita, right? Itu kan permintaan kita. Kita yang minta sama Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ustaz capek banget ya ngurusin suami, ngurusin anak. Ini kan doa kita. Ya Rob, jangan biarin saya sendiri, kasih saya pasangan, kasih saya anak turunan. Ini permintaan kita kan sama Allah. Allah udah kabulkan. Capek itu sama dengan pengabulan doa kita. Kalau di dalam rasa capek ini menghasilkan kemudian keluhan-keluhan yang membuat kita jadi bersuudzon, lalu kemudian berputus asa dari setiap ikhtiar kita, ngerasa kita capek banget, ngerasa kita letih banget, seolah-olah kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain karena pekerjaan ini. Allah berkata, oke, kalau emang kamu mengeluh dengan rasa capek, oke. Kalau emang kemudian engkau protes dengan rasa capek ini, saya angkat rasa capek ini. Berarti kalau diangkat rasa capeknya, terangkat juga pekerjaannya. Oh, berarti capek itu nikmat. Berarti capek adalah pengabulan doa kita. Ini yang kita cari. Arti gimana caranya dalam keadaan capek ini kita tetap nuntut ilmu, tetap belajar. Maka enjoy dengan rasa capek ini, taruh di dalam tanam hati kita. Capek ini kita yang minta. Kalau kita nggak berhasil dengan rasa capek ini, mengeluh kita, protes pada Allah, ditarik rasa capek ini. Itu berarti kalau ditarik rasa capek ini, ditarik juga karirmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Maka selama masih meminta, selama masih berdoa, selama masih bermunajat kepada Allah, rasa capek kita sama dengan pengabulan doa kita. Kalau gitu nikmati rasa capek. Rasa capek itu akan terus tetap ada. Biarkan tetap ada. Karena selama rasa capek itu terus bertambah, terus makin ada, terus ditambah lagi, berarti doamu terus dikabulkan sama Allah. Jadi rasa capek ini biarkan. Nikmati, hadapi, sikapi dengan baik. Semakin bertambah capek, berarti semakin bertambah doa-doa kita yang dikabulkan.